Halo para Sibar, balik lagi bersama gue. Kali ini gue bakalan ngomongin soal Kimetsu no Yaiba yang baru aja kemarin keluar movie-nya, yaitu arc terakhir dari Infinite Castle. Yang mana di sini gue cukup suka dengan animasi yang disajikan. Gitu. Gue nggak menghujat karena memang animasinya bagus gitu. Ini gue nggak nyatir juga gitu. Gue bisa bilang apa ya? Gue sebagai pembaca manga cukup suka dengan ada hasil adaptasinya, dan yang mana gue bisa bilang di sini tuh apa ya, bagus tapi bukan bagus yang terlalu maksa gitu, enggak, bagus. Dan memang apa ya, kalau orang bilang flashbacknya nyebelin, flashbacknya terlalu panjang, mungkin itu benar, tapi gini, menurut gue malah justru flashbacknya itu membantu orang-orang yang gak baca manga dan orang-orang yang nggak ngikutin anime dan cuma nonton doang alias FOMO. Tapi itu nggak apa-apa. Yang FOMO ini yang mereka tuh bisa tahu latar belakang dari para karakternya itu seperti apa gitu loh. Mereka juga yang nggak baca manga juga jadi tahu gitu loh, soal kenapa sih si Shinobu bisa semarah ini, kenapa sih si Akaza bisa seperti ini, jadi iblis seperti ini gitu. Makanya itu dibuatlah flashbacknya seperti itu, dan gue nggak masalah justru, dan itu malah bikin gue suka gitu loh, sebagai pembaca manga dan juga penikmat animenya. Terus gue bisa bilang apa lagi ya, di sini gue bukan fans ya, gue bukan fans tapi gue sekedar penikmat aja gitu. Dan kalau gue kalau gue boleh jujur, kan gue udah ngikutin studio Ufotable dari lama ya, dari zamannya Fate series, mulai dari Fate Stay Night yang Unlimited Blade Wars, terus kemudian Fate Zero, ada lagi Fate Stay Night yang Heaven's Feel. Itu ada 3 movie, itu tiga-tiganya gue nonton, dan gue bisa bilang apa ya, animasinya ini memang beneran bagus gitu. Kalau kalian sadari, ada beberapa momen yang memang gue nggak mau spoiler banyak, tapi yang pasti di battle-nya Zenitsu dan juga battle-nya Kaigaku, itu 2 battle yang benar-benar kalau kalian sadar itu agak dilamain, tapi tetap pace-nya bagus gitu. Pace-nya tetap dijaga gitu. Dan bahkan ketika mau mulai pertarungannya si Gyu dan juga Kaza, itu dibuka dengan begitu epic gitu loh, kayak dibuka sebuah arena pertarungannya si Gyu dengan juga Kaza. Makanya si Gyu-nya juga kan kalau gua ngerasa ya, si Gyu tuh pakai marknya itu bener-bener bagus gitu loh, kayak ditampilin dia itu tenang tapi tiba-tiba muncul gitu loh marknya gitu. Itu salah satu hal yang bagus sih menurut gua. Dan yang gua sayangkan di sini adalah kalau menurut ini kita ngomongin langsung kekurangannya ya. Kekurangannya di sini adalah menurut gue bukan dari, mungkin karena gue udah tahu ceritanya, jadi feel ketika gue nonton, gue udah nggak dapat begitu sedih gitu, kayak sedihnya kayak penonton yang cuman anime only, gue nggak dapet gitu. Kayak contoh beberapa sebelah gue kan orang ya, jadi gue ngeliat dia sedih, yang lain juga pada sedih, sedangkan gue sama temen gue malah samping-sampingan nih, kita berdua malah nggak nangis, kita malah sedih tapi nggak pengen nangis gitu loh gitu. Dan mungkin itu aja sih kekurangannya, kayak kita tuh udah berharap ya, ini momen ini tuh sedih banget tapi nggak dapet gitu. Itu aja sih yang mungkin kalau menurut gua di guanya ya, itu kita nggak dapat gitu loh feelnya. So mungkin itu aja dulu pendapat gue soal Kimetsu no Yaiba. Dan kalau menurut kalian gimana, silakan tulis aja di kolom komentar, dan sampai jumpa semuanya.